Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'alifatul Mutammimah dari kelas PAIE ingin menyampaikan mengenai mata pelajaran studi PAI di SMP, yaitu saya akan menerangkan mengenai materi fikih di SMP. Yaitu yang pertama saya akan menerangkan mengenai taharah. Taharah secara bahasa yaitu berarti nadhofah atau bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah yaitu taharah adalah perbuatan yang menyebabkan seseorang dapat melakukan ibadah seperti sholat dan ibadah lainnya, yaitu dengan cara membersihkan najis, hadas maupun sebagainya. Sedangkan tata cara taharah itu ada 3, yaitu yang pertama adalah wudhu. Wudhu secara bahasa yaitu berarti bersih atau indah. Sedangkan secara istilah yaitu wudhu adalah salah satu tata cara taharah untuk menghilangkan hadas kecil sehingga dapat melakukannya perbuatan seperti sholat, mengaji dan lain sebagainya. Sedangkan dalil mengenai wudhu yaitu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 6, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum arjulakum ilal ka'bayn. Kemudian rukun wudhu itu ada 6, yaitu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah membasuh wajah, yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang keenam adalah tertib. Kemudian tata cara taharah yang kedua itu adalah tayamum. Tayamum secara bahasa yaitu maksud dan tujuan, sedangkan secara istilah tayamum yaitu adalah sebab seseorang dapat melakukannya sholat dan untuk menghilangkan hadas kecil dan hadas besar dengan menggunakan debu dikarenakan adanya uzur ataupun adanya darurat lain seperti tidak adanya air, sakit dan lain sebagainya. Adapun landasan tayamum yaitu pada surat Al-Maidah ayat 6. Dan rukun taharah itu ada 3, yaitu yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah, dan yang ketiga adalah mengusap kedua tangan sampai siku-siku. Dan kemudian tata cara taharah yang ketiga yaitu mandi. Mandi secara bahasa yaitu al-ghusl, yang artinya mengalirkan air secara mutlak. Kemudian secara istilah mandi yaitu mengalirkan air ke seluruh badan dengan cara tertentu dan syarat tertentu pula. Adapun dalil mandi yaitu juga pada surat Al. Kemudian rukun mandi itu ada 2, yaitu niat. Yang pertama niat, dan yang kedua adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh. Adapun mandi itu digunakan untuk menghilangkan hadas besar. Kemudian yang ketiga saya akan menerangkan mengenai hikmah taharah. Hikmah taharah yaitu yang pertama adalah bersuci merupakan bentuk pengakuan Islam terhadap fitrah manusia. Manusia memiliki kecenderungan ilmiah untuk hidup bersih dan menghindari dari sesuatu yang kotor dan jorok. Maka dalam Islam suatu kebersihan itu sangat dianjurkan, seperti ada sebuah pepatah yaitu an-nadhafatu minal iman, yaitu kebersihan sebagian dari iman. Kemudian hikmah taharah yang kedua yaitu menjaga kewibawaan dan kemuliaan umat Islam. Orang Islam selalu mencintai kehidupan masyarakat yang aman dan nyaman, sehingga semua Islam memerintahkan untuk perintah bersuci ini, yaitu menunjukkan komitmennya yang tinggi akan kemuliaan pengikutnya, sehingga dalam Islam kebersihan itu sangat dianjurkan. Kemudian hikmah taharah yang ketiga yaitu menjaga kesehatan, karena kebersihan merupakan bagian yang paling penting untuk yang memelihara seseorang dari terserang penyakit, sehingga apabila seseorang bersih maka seseorang tersebut akan dapat terhindar dari berbagai serangan penyakit. Kemudian hikmah taharah yang terakhir yaitu adalah menyiapkan diri dengan kondisi terbaik saat menghadap Allah, tidak hanya bersih tetapi juga suci, sehingga di dalam sholat, berdoa maupun bersimpuh di hadapan Allah sayangnya yaitu semua umat Islam yaitu bersih dan suci untuk menghadap Allah, karena hal tersebut adalah salah satu bentuk menyiapkan diri dengan kondisi terbaik untuk menghadap kepada Allah. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bab taharah. Kemudian
mengenai bab sholat jamaah akan disampaikan dengan teman yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum, saya akan mempraktekkan bagaimana cara bertayamum menurut makalah yang saya buat. Pertama-tama kita cari tempat buat kita mencari debu yang suci, tidak perlu yang banyak-banyak. Cukup saja di tembok, seperti di tembok, pokoknya debu yang tipis lah pokoknya. Ya pertama-tama kita tempelkan tangan kita ke tembok, lalu kita kita ketekkan begini, lalu kita langsung saja basuhkan ke wajah gini, bersama dengan kita membasuh wajah itu bersama dengan niat. Seperti contohnya itu niatnya nawaitu tayammum istibadati fardhullahi ta'ala, itu bersama dengan kita mengusap wajah. Setelah kita mengusap wajah, kita langsung cari debu lagi, kita tempelkan di sini di tempat yang berbeda. Sama kita ketek dulu debunya ini. Terus caranya begini. Dari ujung sini, mulai dari ujung sini. Gini. Pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara berjamaah. Sekurang-kurangnya ada 2 orang, seorang menjadi imam dan seorang lagi menjadi makmum. Sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam yang biasanya diawali dengan kumandang azan dan diakhiri dengan iqamah. Pelaksanaan sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian, bahkan mendapat 27 kali lipat pahalanya daripada sholat sendirian. Dalam sholat berjamaah itu ada syarat sah. Yang pertama itu harus ada imam, 2 makmum yang berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Adapun untuk syarat-syarat yang berhubungan dengan makmum, yaitu tidak boleh mendahului imam, mengetahui gerakan perpindahan imam dengan melihat atau mendengar imam untuk mengikuti dari jamaah lain. Mengikuti imam dalam arti bahwa gerakan makmum dalam sholat harus setelah gerakan imam. Makmum mengetahui status keadaan imam, apakah imam termasuk penduduk setempat atau musafir. Sedangkan untuk posisinya makmum berada di belakang imam. Dalam tata cara sholat berjamaah, yang pertama, sholat berjamaah itu diawali dengan azan dan iqamah, tetapi kalau tidak memungkinkan bisa cukup dengan iqamah saja. Jika iqamah dikumandangkan sementara imam belum datang, maka sebaiknya jamaah tidak segera berdiri sampai mereka melihat imam. Yang kedua, barisan sholat atau shaf yang ada di belakang imam diisi oleh jamaah laki-laki, sementara untuk jamaah perempuan berada di belakangnya. Kalau makmum hanya seorang perempuan saja, hendaklah ia berdiri di sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit. Apabila datang makmum lain, hendaknya ia mundur ke belakang sejauh ukuran 1 shaf sehingga imam berdiri sendiri di depan. Selanjutnya, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat. Ada yang nyaring atau jahar, dan ada yang dilirihkan atau sir. Bacaan yang dinyaringkan adalah diantaranya bacaan takbiratul ihram, takbir intiqal, tasmi' dan salam, bacaan al-fatihah, dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh. Begitu juga dengan sholat Jumat, gerhana istiqo, dan 2 hari raya.
bacaan amin bagi imam dan makmum setelah imam selesai membaca Al-Fatihah yang dinyaringkan. Makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Setelah salam, imam membaca zikir dan doa bersama-sama dengan makmum membacanya sendiri. Baiklah, mungkin cukup itu saja yang dapat kami sampaikan. Banyak kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.